Oke, selamat datang di channel Hemindra. Di video kali saya membahas tentang iPhone susah fokusnya ya, sorry guys. iPhone 12 saya lagi guys. Ya, saya kemarin udah bahas tentang ya interkonektivitas ini baru masih saya buka sih guys. Dan juga ya saya bahas tentang HP ini juga gitu kan ya. Saya beli seharga berapa dan ya kenapa sekarang dia bisa dapat sinyal padahal dia simlock dan lain-lain. Kalian bisa nonton di pojok kanan atas tuh, rame pokoknya videonya tentang ini HP gitu kan ya. Kita selap dulu ya. Ya agak mendingan nih walaupun masih kotor ya kan. Ya jadi ini untuk minusnya ini ya saya udah bahas di video sebelumnya. Kalau minusnya itu ya di backdoor terutama ya guys ya, makanya kenapa saya pesankan housing baru tapi ada masalah di housing baru ini. Di video ini saya bahas. Oke, jadi untuk unboxing housingnya itu saya udah rekam kemarin, cuman karena saya ganti ROM akhirnya kehapus ya. Di Poco F7 saya rekam gitu dan hilang udah tahu kemana. Dan ya ini housingnya ini sebenarnya masih mulus untuk bawa housing bawaannya ini, cuman ini nggak bisa dibilang bawaan. Kenapa? Karena saya cek di website CKW atau apalah tempat ngecek keaslian iPhone gitu kan, saya lupa nama websitenya. Itu housing dari HP iPhone 12 saya ini kedeteksi warnanya itu red product, tapi ya intinya ini udah ganti juga sebenarnya, jadi ini bukan housing ori gitu guys. Dan untuk bagian ininya, jadi ini beda nih guys, yang saya pesen ini warnanya red product, saya sesuaikan sama warna dari warna asli dari bawaan si iPhone 12 saya ya. Jadi inilah red product red. Dan ini dia nggak mulus 100% untuk produk red ini guys. Dan untuk warna rednya ini kayak oranye-oranye butak gitu ya. Tapi menurut saya ini unik guys untuk housingnya itu kan. Cuma yang jadi masalah adalah kalian bisa lihat di bagian frame kiri ini, kalian lihat ini berbeda guys. Kalian bisa lihat ini nggak ada sinyal 5G ultra wideband. Jadi 5G ultra wideband ini cuman ada di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya nggak ngaruh kalau kita gunakan di iPhone 12 kita yang ada di Indonesia. Cuma itu biasanya untuk yang jenis ultra wideband sama yang ini beda guys. Jadi untuk yang iBox itu biasanya ini kok nggak susahnya fokusnya guys, sorry guys. Untuk yang ultra wideband itu biasanya dia itu ya seperti ini ya, ada antena di bagian kanan ini guys. Ini khusus untuk Amerika Serikat aja guys. Jadi kenapa saya masih ragu untuk ganti ke housing yang ini, karena biasanya HP yang punya antena ultra wideband iPhone 12 yang punya antena ultra wideband seperti ini biasanya dia tuh ada ditambahin modul baru atau ada ditambahin modul lagi guys di HP-nya. Beda kayak HP iPhone 12 yang nggak ada antena wideband 5G-nya gitu. Biasanya ada tambahan modul lagi gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita pasangkan di housing yang tanpa antena wideband, saya takutnya nanti mesinnya bakal bentrok dan ya sensornya bakal ketutup di sini, jadi bakal mengganggu koneksi antara perangkatnya ke mainboardnya gitulah, intinya seperti itulah. Jadi bakal ada masalah di kemungkinan tiba-tiba restart sendiri, panic bull, biasanya kan gitu guys. Kalau misalnya kebanyakan iPhone aja kalau misalnya longgar dikit aja konektor casnya kah atau apanya, itu bisa menyebabkan panic pull seperti itu. Itu saya takutnya begitu. Setelah saya ganti ke housing yang ini, jadi sebenarnya ini housing kenapa sih nggak ada antena ultra widebandnya? Karena ini housing adalah housing bawaan iPhone 12 iBox ya guys. Jadi ini sebenarnya untuk iBox untuk PC Indonesia gitu. Nah, jadi biasanya untuk yang iBox atau PC Indonesia itu nggak ada antena wideband seperti yang ada di bawaannya iPhone ini ya, karena iPhone ini juga kan iPhone Amerika Serikat ya. Jadi mana Amerika Serikat ya, ini ya, LLA ya, Amerika Serikat. Jadi dia punya ini antena ultra wideband. Dan ini sebenarnya bukan fingerprint ya guys. Jadi ini pas saya pegang ini cuman kaca
ini kayak nyatu aja gitu sama housingnya sebenarnya, nggak ngaruh juga ya. Bisa bilang bukan Touch ID juga sih, ada yang bilang Touch ID bukan ya guys, itu antena 5G ultra wideband yang cuman ada di Amerika Serikat doang, seperti itu. Sedangkan untuk yang versi iBox-nya ini nggak punya antena ultra wideband. Yang saya pesan ini versi iBox, katanya sih original, saya nggak tahu. Nah, untuk masalah dari housing ini adalah, pertama yang saya beli ini murah memang 40 ribuan ya, karena ini bekas ori copotan ya guys ya. Cuma yang jadi masalah adalah ini nggak lengkap guys, jadi banyak yang kurang, dimana untuk tombol silentnya ini nggak ada. Jadi pertama saya beli, pertama datang barangnya ini nggak ada tombol silent dan juga SIM tray, jadi saya harus pesan lagi untuk barang tersebut. Dan yang jadi masalah adalah ini nggak tahu nanti pas sudah barangnya nyampe, pas sudah saya bawa ke counter, apakah ini cocok saya pakai di iPhone 12 saya yang ada antena ultra wideband 5G-nya seperti itu. Ini masih saya pertanyain sampai sekarang gitu. Takut masih bakal ada masalah dan lain-lain gitu ya kan. Itu sih guys. Saya mau tanya counternya ndak enak ya. Saya udah tanya berkali-kali, kok misalnya mau tanya lagi tanpa tanya terus gitu, tapi nggak servis gitu kan, marah. Pernah saya waktu itu nanya beberapa counter, ada yang marah guys karena saya nanya doang gitu, nggak kesana aja. Ya udahlah, saya akhirnya emosi, jadi nggak, saya ikut marah lah. Saya bilang ini nanya doang begini-gini, ya Allah, kayak namanya jualan masa nanya doang, kita kan nggak ngajak ribut juga gitu. Cuma pengen, namanya kita ini masih ragu-ragu gitu, kayak mau tanya-tanya gitu kan, kayak aman dah ini kira-kira begini-gini gitu kan ya, namanya juga customer gitu ya kan. Tapi dia balasannya begitu, otomatis ya saya nggak jadi gitu perbaiki di sana, karena nggak ramah lah ininya kan, pelayannya jadi nggak ramah ibaratnya. Karena gimana juga guys, karena counter tempat saya biasa perbaikin HP, kadang misalnya saya servis iPhone kemarin kayak iPhone XR itu jauh-jauh semua. Kenapa? Karena kebanyakan kalau di kota itu banyak, pertama counternya itu banyak pilihan dan juga lebih murah juga gitu. Sedangkan kalau di kampung saya ini kan counter cuman berapa ya, counter service itu cuman 2 apa 3 gitu. Namanya di kampung gitu kan, di kota kan lumayan jauh ya. Kalau misalnya saya mau ke kota itu 20 sampai 30 km dari kampung gitu. Dan ya saya lebih milih tetap ke kota gitu kalau misalnya mau perbaiki iPhone seperti ini. Seperti itu. Intinya nanti rencana saya bakalan ganti baterainya HP ini. Untuk ganti baterai saya serahkan ke counter ya. Saya serahkan ke counter. Kemudian untuk ganti housing, saya kasih housing yang saya punya, karena kayaknya untuk counter kayaknya nggak ada sedia housing ya guys ya, menurut saya biasanya. Jadi ada mungkin, cuman counter-counter kecil biasanya, counter-counter yang biasa kebanyakan kayaknya nggak ada dah. Dan juga untuk baterainya saya bakal ganti ya, jadi untuk baterai headnya di 74 guys. Dan ya kayaknya mungkin ya segitu aja guys kayaknya untuk video sedikit curhat juga dan sedikit review juga tentang ya housing ini gitu. Ya warna red product, ini warnanya bukan red product, red butek ya. Di kamera kelihatannya oranye, tapi di sini merah. Merahnya itu merah yang beda ya, kayak XR. Kalau XR itu kan dia merahnya merah darah gitu ya. Kalau ini merahnya merah butek. Tapi bagus sih, kalau tetap bagus sih kalau menurut saya sih sini. Cuman ya itu yang jadi pertanyaan di sini sih, si antena ultra wideband nggak ada gitu. Apakah bisa dipasang di iPhone 12? Kalian bisa komen di bawah bagi yang tahu ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.